Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen. Saya Khairil Fauzi Firmansyah akan mempresentasikan rangkuman materi Sistem Jaringan 1 pada kelas IF 404 dari sesi 1 hingga sesi ke-6. Pada sesi 1 kali ini, materinya yaitu pengenalan jaringan, di mana jaringan komputer adalah interkoneksi perangkat untuk berbagi sumber daya dan informasi. Manfaatnya yaitu untuk komunikasi, efisiensi biaya, dan produktivitas. Komponen utamanya ada 3, yaitu perangkat akhir atau end devices seperti PC, server, dan juga smartphone. Lalu yang kedua yaitu perangkat perantara seperti switch dan router. Lalu perangkat yang ketiga atau terakhir yaitu media jaringan, baik kabel UTP ataupun fiber, ataupun juga nirkabel seperti Wi-Fi. Jenis jaringan geografi utama adalah LAN untuk area terbatas dan WAN untuk area luas, di mana LAN ada Local Area Network dan WAN adalah Wide Area Network, dan Internet sebagai jaringan global. Oke. Topologi jaringan ada 2, yaitu fisik yang menggambarkan tata letak aktual dan logis yang menggambarkan alur data. Peran perangkat bisa sebagai klien yang meminta layanan, server yang menyediakan layanan, atau dalam model peer-to-peer, di mana setiap perangkat yaitu setara. Lanjut pada sesi kedua. Sesi kedua ini yaitu konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Untuk akses Cisco iOS, ada mode user execute untuk monitoring terbatas dan privilege execute untuk akses penuh. Mode konfigurasi utama adalah global, line, dan interface. Konfigurasi dasar yang penting adalah pemberian hostname unik pada perangkat dan pengaturan password untuk keamanan, seperti enable secret, password console, dan password VTY. Penting juga untuk melakukan enkripsi password yang tersimpan. Pengalamatan IP pada perangkat akhir bisa dilakukan secara manual atau otomatis dengan menggunakan DHCP. Lanjut pada sesi ketiga, yaitu protokol dan model jaringan. Protokol adalah aturan standar komunikasi antar perangkat jaringan. Ini mengatur encoding pesan seperti konversi ke bit, lalu formatting dan enkapsulasi atau struktur pesan dan penambahan header. Ukuran pesan yaitu pemecahan data besar, timing pesan seperti flow control, response timeout, access method, dan opsi pengiriman seperti dengan unicast, multicast, ataupun broadcast. Fungsi kunci protokol termasuk addressing, reliability, dan flow control. Model referensi jaringan membantu standarisasi, dan model TCP/IP memiliki 4 lapisan seperti application, transport, internet, dan network access atau link. Model OSI lebih detail dengan 7 lapisan, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Organisasi standar seperti IETF dan IEEE berperan penting dalam interoperabilitas secara global. Lanjut pada sesi keempat, yaitu layer fisik, di mana fungsi utamanya adalah untuk transmisi bit data mentah melalui media jaringan. Ini melibatkan komponen fisik seperti NIC dan kabel. Proses encoding data digital menjadi sinyal dan signaling untuk cara bit 1 dan 0 direpresentasikan pada media. Terminologi kinerja yang penting adalah bandwidth atau kapasitas media, dan latency atau waktu tunda, lalu throughput atau laju transfer aktual, dan goodput atau data berguna yang ditransfer. Media transmisi utama adalah kabel tembaga seperti UTP yang umum untuk local area network, lalu kabel serat optik untuk jarak jauh dan bandwidth yang tinggi, serta media nirkabel seperti Wi-Fi. Kita lanjut pada sesi ke-5.
yaitu merancang pengalamatan jaringan IPv4. Alamat IPv4 adalah nomor unik 32 bit yang terdiri dari network portion dan host portion yang dibedakan oleh subnet mask. Notasi prefix length atau CIDR seperti /24 atau /24 menyederhanakan penulisan subnet mask, dan dalam setiap network ada network address atau identitas jaringan, host address untuk perangkat, dan broadcast address untuk mengirim ke semua host. Tipe alamat IPv4 meliputi public, private, dan special seperti loopback. Penerapan alamat IP ini bisa statik, yaitu manual yang digunakan untuk server, atau dynamic yang otomatis dengan DHCP yang digunakan untuk klien. Subnetting adalah teknik membagi network besar menjadi subnet yang lebih kecil untuk optimalisasi dan manajemen. Lanjut ke sesi ke-6, yaitu konfigurasi switch pada jaringan. Ethernet adalah teknologi LAN dominan atau Local Area Network dominan. Kabel UTP memiliki tipe straight through, yaitu PC ke switch, dan crossover, yaitu switch ke switch. Tipe komunikasi data adalah unicast, multicast, dan broadcast. Hub yang merupakan layer 1 bersifat sebagai broadcast dan semua perangkatnya dalam satu collision domain. Lalu switch yang sebagai layer 2 yang lebih cerdas meneruskan frame berdasarkan alamat MAC tujuan menggunakan table MAC. Setiap port switch adalah collision domain terpisah. Nah, ada unmanaged switch, plug and play, dan managed switch yang fiturnya lebih canggih seperti VLAN atau STP. ARP atau Address Resolution Protocol memetakan alamat IP ke MAC, dan pengujian konektivitas bisa menggunakan perintah ping. Nah, sekian presentasi rangkuman pada mata kuliah sistem jaringan 1 ini, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dan ketika penyampaian rangkuman ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.